Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami', karya daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita berada di hadis yang terakhir di bab yang pertama. Jadi Kitabul Jami' ini ada 6 bab. Kita sekarang berada di hadis yang terakhir dari bab yang pertama, yaitu babul adab. Hadis yang ke-16. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa anlaqahul Bukhari. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul washrab walbas watasaddaq. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tanpa berlebih-lebihan, wala makhilah, dan juga tidak sombong. Jadi silahkan makan, minum, berpakaian, bersedekah, namun jangan berlebihan dan juga jangan sombong. Agama kita adalah agama yang pertengahan, dan kita juga disebut dengan umat yang pertengahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatoh. Demikianlah bahwasanya kami jadikan kalian ini sebagai umat yang pertengahan. Jadi kita adalah umat yang pertengahan, yang tidak ekstrim kanan dan juga ekstrim kiri. Kita pertengahan dalam beragama. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Di antara contoh berlebihan dalam agama itu apa? Yaitu mengkafir-kafirkan orang yang beriman gara-gara terjatuh dalam dosa besar. Kemudian juga kita pertengahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebihan dalam beribadah. Sebagaimana disebutkan, dahulu ada orang-orang yang dia sholat terus, sholat malam terus, nggak pernah tidur. Kemudian yang kedua, ada yang dia ini di siang hari puasa terus, tidak pernah berbuka. Kemudian juga ada yang tidak menikah. Supaya apa? Supaya fokus dalam beribadah. Kemudian tentang 3 orang ini didengar oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dipuji tidak sama Nabi? Dipuji atau tidak? Yang sholat malam terus, yang puasa terus, ini luar biasa atau tidak? Kelihatannya luar biasa. Sholat terus nggak pernah tidur, puasa terus nggak pernah berbuka, bahkan sampai tidak mau menikah supaya bisa fokus dalam beribadah. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak dipuji sama sekali oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada mereka, amma ana usolli fa arqud. Saya ini sholat dan juga saya tidur.
Wa asumu wa uftir, saya berpuasa dan saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Ya. Jadi kita pertengahan dalam beribadah, dalam beramal saleh kita juga pertengahan. Dalam menyanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita juga apa? Pertengahan. Tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Artinya tidak berlebihan dalam menyanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak meremehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah abduhu wa rasuluh. Nabi adalah hamba, ya. Sehingga jangan sampai kita berlebihan dalam memuji Nabi sehingga kita jadikan Nabi ini derajatnya seperti Tuhan yang mengetahui hal yang gaib, ya, yang bisa memberikan manfaat dan juga apa? Mudarat. Ini terlalu berlebihan. Dan juga kita tidak meremehkan Nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sebagai muqaddimah bahwasanya kita ini adalah umat pertengahan yang tidak berlebihan dalam beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas hadis kita. Dalam hadis ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, watasaddaq, bersedekahlah. Apa makna daripada perintah ini? Kita diperintah untuk makan, minum, berpakaian. Apa maknanya? Apakah dikit-dikit makan? Ya. Jadi baru selesai makan, nanti makan lagi. Ya. Baru selesai minum, nanti apa? Minum lagi. Apakah perintahnya memang demikian? Ya, suruh dikit-dikit makan, dikit-dikit apa? Minum. Ya. Makna daripada perintah di sini adalah bahwasanya makan, minum, berpakaian itu dibolehkan. Bahkan asal dari makan, minum, berpakaian itu adalah apa? Halal. Ya, asal makan, minum, berpakaian itu adalah halal. Bahkan ya, yang dihalalkan dari makan, minum, berpakaian itu lebih banyak daripada yang diharamkan. Jadi yang dihalalkan dari makan, minum, berpakaian itu lebih banyak dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau seandainya ada orang yang mengharamkan makan, mengharamkan minuman, maka dia harus mendatangkan apa? Dalil. Bila ada yang mengatakan anjing laut itu hukumnya adalah haram. Haram atau halal anjing laut? Halal atau haram? Harusnya apa? Harusnya halal. Ya. Ya. Jadi halal atau haram? Ya. Halal. Kalau kita katakan haram, maka kita harus mendatangkan apa? Dalil. Ya. Jadi kalau kita mengatakan anjing laut itu hukumnya adalah haram, maka kita harus mendatangkan dalil. Karena asal daripada makanan, terlebih yang ada di laut, itu adalah apa? Halal. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Bahwasanya air laut itu ya airnya suci dan bangkainya halal, ya. Bangkainya ada halal, bagaimana yang masih hidup, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-96, wa halalakum saydul bahari. Dihalalkan bagi kalian itu binatang apa? Atau buruan laut. Dan termasuk daripada buruan laut itu adalah anjing laut. Maka anjing laut meskipun namanya anjing, dia ini apa? Halal. Kalau kita haramkan, maka kita harus mendatangkan apa? Dalil. Jadi ini makna daripada makan, minum, berpakaianlah. Artinya adalah asal makanan, minuman, berpakaian itu adalah apa? Halal. Bahkan yang dihalalkan dari makanan, minuman, berpakaian itu lebih banyak daripada yang diharamkan.
Maka kalau kita misalkan mengharamkan maaf misalkan seperti belangkon ya pakai paku, kita harus mendatangkan dalilnya, nggak boleh ini dipakainya. Harus mendatangkan apa? Harus mendatangkan dalil ya. Maka kita nggak bisa sembarangan mengharamkan apa? Makanan, minuman dan juga apa? Pakaian. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini apa yang dilarang? Ya. Dalam hadis ini apa yang dilarang? Yang dilarang itu ada 6. Ya. Yang dilarang dalam hadis ini itu ada 8, ya, bukan 6. Ada 8. Yaitu makan, minum, berpakaian, bersedekah secara berlebih-lebihan. Ya. Berarti ada 4 ya sudah ya. Makan, minum, berpakaian, bersedekah secara berlebih-lebihan. Kemudian makan, minum, berpakaian, bersedekah dengan kesombongan. Ya. Jadi ada 8 yang dilarang dalam hadis ini. Ya. Makan, minum, berpakaian, bersedekah secara berlebihan. Makan, minum, bersedekah, berpakaian secara apa? Sombong. Tapi kita bahas makan, minum yang berlebihan. Ya. Makan, minum yang berlebihan. Apa itu berlebihan? Berlebihan itu adalah segala yang lebih dari kadar yang dibolehkan. Ya. Segala yang lebih dari kadar yang dibolehkan. Ini makna daripada berlebihan. Ya, segala yang lebih dari kadar yang dibolehkan. Maka apa contoh makan minum yang berlebihan? Yang pertama adalah makan minum yang haram. Ya. Makan minum yang haram. Maka seandainya ada orang yang dia setetes aja minum dari khamar, itu sudah dianggap apa? Berlebihan. Ya. Jadi berlebihan itu nggak mesti orang minum es teh 1 galon ya, nggak mesti. Jadi pokoknya dia lebih dari kadar yang dibolehkan, maka itu adalah apa? Berlebihan. Maka ya, contohnya yang pertama adalah makan minum yang haram. Makanan minuman yang haram. Sehingga kalau orang itu dia minum setetes aja ya dari khamar, maka ini sudah dianggap apa? Berlebihan. Atau misalkan ada orang yang mohon maaf misalkan dia makan 1 tusuk sate babi saja, itu sudah dianggap apa? Berlebihan. Kalau 10 tusuk sate ayam berlebihan atau tidak, Pak? Nggak berlebihan, itu sudah pas ya. Itu sudah hitungan satu apa? 1 porsi ya. Sate kambing 10 tusuk ini tidak berlebihan. Ya. Tapi kalau 1 tusuk saja dari sate babi ini sudah dianggap apa? Berlebihan, karena itu apa? Makanan yang diharamkan. Kemudian yang kedua ya, dianggap berlebihan itu adalah bila makan minum melebihi kadar yang dibutuhkan. Makan minum melebihi kadar yang dibutuhkan. Berapa kadar yang dibutuhkan itu, Pak? Makan minum kita berapa ya? Beda-beda orang ya, beda-beda. Ya mungkin bagi Pak Agung makan 1 piring itu sudah cukup ya. Tapi bagi anak 2 piring baru apa? Baru cukup. 1 piring itu ya masih nyangkut di tenggorokan lah ibaratnya. Jadi kadarnya itu berbeda-beda. Jadi jangan kita langsung menganggap teman kita yang makannya 2 piring ya, masing-masing piringnya itu segunung-segunung, kita anggap wah ini berlebihan ini antum ini ya. Belum tentu ya, karena kadar kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi kadar kebutuhannya itu minimalnya bagaimana? Sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarron min batnihi." Tidak ada yang lebih buruk dari wadah yang diisi oleh manusia itu melebihi apa? Perutnya. Jadi perut ini merupakan wadah yang paling buruk untuk apa? Diisi. Hasbu ibnu Adam
ukulat yukim nasulbahu. Cukuplah bagi Bani Adam itu suapan-suapan yang dapat menegakkan punggungnya. Nah, ini adalah kadar apa? Kebutuhan. Ya, kadar kebutuhan kita itu hanya sekedar apa? Menegakkan apa? Punggung. Supaya kalau jalan itu enggak peletot-peletot lah ibaratnya ya. Jadi jalannya itu apa? Tegak, penuh semangat. Bagaimana kalau seandainya makanan tersebut ternyata menggugah selera kita? Ya, sate kambing misalkan, atau sayur lodeh misalkan ya, sama ikan asin ini nggak bisa ini kalau cuma 3 suap 4 suap ini apa? Nggak bisa. Maka disebutkan kalau memang ingin lebih daripada itu ya, fa in kana la mahala fathulusun li ta'ami, sepertiga untuk makan, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minum, wasulusun li nafasihi, ya, yaitu sepertiga untuk apa? Nafas. Dan sepertiga masing-masing kita juga berbeda-beda ya. Jadi menurut kita ini sudah ukuran sepertiga. Tapi bagi teman kita, terutama yang badannya besar, itu ukurannya apa? Berbeda. Tidak bisa disamakan dengan ukuran kita yang badannya kecil. Ya. Jadi ini makna daripada berlebihan, yaitu melebihi kadar yang dibutuhkan. Ya. Kalau 2 gelas es teh saja sudah cukup, ya, maka kalau sampai 4 gelas, 5 gelas ini sudah berlebihan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu berlebihan dalam berpakaian. Berlebihan dalam berpakaian. Berlebihan dalam berpakaian itu bagaimana? Ya, di antaranya, ya, yang pertama adalah berpakaian yang haram. Ya. Berpakaian yang haram. Berpakaian yang haram itu seperti apa? Ya, memakai pakaian yang haram itu seperti laki-laki pakai baju perempuan, atau sebaliknya perempuan pakai baju laki-laki. Ini berlebihan ya, karena apa yang mereka gunakan itu adalah yang diharamkan dalam agama kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'anallahul mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Laknat itu artinya apa? Dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, atau perempuan yang menyerupai apa? Laki-laki. Jadi laki-laki yang memakai baju perempuan, atau sebaliknya perempuan yang memakai baju laki-laki, ya, atau bersifat seperti laki-laki, ya, pakai baju jaket kulit, boleh nggak? Ke jaket kulit wanita, ya. Ini mungkin ini juga kalau pakai jaket kulitnya kemudian terlihat sangar seperti laki-laki, ya khawatir ini jatuh kepada apa? Menyerupai laki-laki. Dan menjadi waria, menjadi bencong, itu kalau misalkan memang bawaan lahir. Ada nggak banci bawaan lahir, Pak? Ya. Kalau memang itu bawaan lahir, ini dibolehkan. Dalam artian ya, mungkin dari sejak lahir itu ya memang gaya ngomongnya dia laki-laki tapi lemah gemulai, ya. Kulitnya juga bersih kayak wanita, ya. Maka kalau ini bawaan, ya, itu dibedakan oleh para ulama. Sehingga dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang modelnya seperti ini, dia kan nggak punya syahwat terhadap wanita, ya. Karena dia ya seperti wanita, lemah gemulai. Itu diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan para wanita, untuk bertemu dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika mereka ini bertemu dengan istri-istri Nabi, orang-orang yang seperti ini itu menyebutkan fisik wanita, ya. Ketika dia bercerita kepada Aisyah menyebutkan tentang fisik wanita, maka
Sejak saat itu kemudian dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang model seperti ini untuk gabung berkumpul dengan para wanita. Ya. Jadi kalau itu memang bawaan lahir maka dia tidak berdosa. Dia menjadi berdosa kalau dia ini tidak berusaha untuk menjadi laki-laki sejati. Kalau dia ya ini memang kodrat saya misalkan, ya dia nggak ada usaha, maka ini baru kemudian dia berdosa. Ya, jadi dibedakannya antara yang tadinya sudah maco, sudah gagah, kemudian malah jadi bencong, ya, malah pakai lipstik, pakai baju wanita, dengan memang yang sejak dari lahir sudah sudah seperti wanita. Tapi mereka ini menjadi berdosa kalau mereka tidak mau berusaha untuk menjadi laki-laki yang sejati. Jadi memakai pakaian yang diharamkan ini adalah termasuk daripada berlebihan. Di antaranya juga adalah memakai cincin emas bagi laki-laki. Memakai cincin emas bagi laki-laki. Ada nggak Pak laki-laki pakai cincin emas? Ya banyak ya. Kadang bukan cuma cincin tapi pakai kalung juga. Ya. Maka ini juga termasuk daripada berlebihan. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpapasan dengan sahabat yang memakai cincin emas, maka kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cincin tersebut dicabut, kemudian dibuang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin minar fayaja'alaha fi yadi. Ada di antara kalian itu yang berani untuk mengambil bara api neraka kemudian diletakkan di tangannya. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu. Ini menunjukkan bahwasanya memakai cincin emas, ya, bagi laki-laki itu hukumnya adalah haram. Maka siapa yang memakai cincin emas, maka dia termasuk orang yang berlebihan. Kemudian di antaranya juga yang diharamkan adalah memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, orang-orang yang memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra bagi laki-laki, maka dia telah melakukan hal yang berlebihan. Kemudian yang kedua, ya, berlebihan dalam berpakaian itu adalah membeli atau memakai pakaian di atas kemampuan, ya. Melebihi kemampuannya. Contohnya misalkan dia beli baju, ya, dengan harga 3 juta. Mahal atau enggak itu Pak? Ya. Berlebihan atau 3 juta itu? Ya. Berlebihan kalau gajinya 1 juta. Nah, berlebihan. Makanya tadi membeli atau memakai di atas kemampuannya. Jadi dia gajinya 1 juta tapi beli barang sepatu misalkan yang harganya 2 juta, 5 juta. Maka ini termasuk daripada berlebihan. Kemudian yang ketiga, membeli atau memakai sesuatu melebihi kebutuhan. Melebihi kebutuhan. Jadi kalau poin yang nomor 2 tadi, bagi orang-orang kaya, ya, yang gajinya mungkin 100 juta, 200 juta, bahkan mungkin 500 juta atau 1 miliar. Jadi saya ketemu sama orang yang Masya Allah dia cerita nguliahin anak di Australia itu kirimannya per bulan 50 juta. Belum bayaran kuliah ya. Bayaran kosnya aja itu 20 juta per bulan. Kemudian uang jajannya ya 20 juta, tetek bengek 10 juta, jadi kurang lebih 50 juta. Kalau untuk satu anak 50 juta, berarti kan gajinya ya cukup cukup besar. Nah, orang-orang yang penghasilannya besar, kalau beli baju 3 juta, 5 juta, 10 juta itu berlebihan atau tidak? Ya. Ini tidak berlebihan, ya. Menurut poin nomor 2, ya. Menurut poin nomor 2, karena dia mampu. Tapi poin nomor 3,
adalah apa? Membeli atau memakai sesuatu yang melebihi apa? Kebutuhan. Kalau seandainya pakai baju harga 10 juta itu memang kebutuhan, maka ini tidak apa? Berlebihan. Pakai jam tangan harga 200 juta, berlebihan atau tidak? Ya. Selain dia mampu kemudian ada kebutuhan, maka ini tidak berlebihan. Ya. Kalau saya yang pakai 200 juta ini berlebihan. Selain nggak ada uangnya juga, kemudian juga nggak ada kebutuhan. Mau nyambut siapa saya? Mau saya bertemannya sama orang-orang apa? Biasa. Kalau pembisnis kan dia bergaul sama orang-orang kaya, atau kadang-kala juga untuk pejabat-pejabat dia harus menyambut tamu-tamu negara. Ini kan kalau nyambutnya pakai sandal jepit kan kurang apa? Kurang pantas ya. Pakai baju-baju murah juga kurang apa? Pantas. Maka kalau ada kebutuhan ya, sekalipun harganya mahal, maka itu tidak mengapa ya. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka ini termasuk daripada apa? Berlebihan. Yang perlu kita ingat bahwasanya tentang harta itu yang ditanya dua, dari mana dan kemana dibelanjakan. Makanya kalau kita mau beli barang yang mahal, sekalipun kita mampu, maka kita tanyakan sama diri kita, ini sesuai kebutuhan saya atau tidak ya. Nanti hari kiamat kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bisa jawab atau tidak ya. Misalkan beli laptop harga 50 juta ya. Kalau gaptek kan sama aja, benar nggak? Tapi kalau dia paham ya tentang kebutuhan-kebutuhan untuk ngedit-ngedit video untuk disebarkan sebagai bentuk dakwah ya, maka ini dia bisa jawab di hadapan Allah, ada kebutuhan. Tapi kalau kita yang gaptek cuma untuk pamer-pamer gaya-gayaan saja, maka ini termasuk daripada apa? Berlebihan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya yang keempat, yaitu berlebihan dalam bersedekah ya. Berlebihan dalam bersedekah. Apakah dalam beribadah itu juga ada yang disebut dengan berlebihan? Bukankah banyak ibadah itu bagus? Benar? Kenapa di sini malah dicela? Dilarang kita untuk apa? Berlebihan dalam bersedekah. Jadi dalam agama kita semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata cara dalam beribadah diatur. Di antaranya adalah sedekah. Tidak boleh berlebihan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-67 ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama ya. Mereka ya adalah orang-orang yang ketika berinfak mereka tidak berlebihan, walam yaqturu, dan juga tidak bakhil ya. Jadi pertengahan bersedekahnya itu tidak berlebihan dan juga tidak bakhil. Wa kana baina dzalika qawama. Tapi mereka ini adalah yang ada di pertengahan itu. Tidak berlebihan dan juga tidak apa? Bakhil. Jadi dalam agama kita ini semuanya diatur ya. Sedekah diatur, tidak berlebihan dan juga jangan sampai menjadi orang yang bakhil. Bagaimana ya seorang yang bersedekah itu dikatakan berlebihan? Kapan seorang yang bersedekah itu dikatakan berlebihan? Yang pertama adalah berinfak yang sunnah menjadikan yang wajib jadi terbengkalai. Berinfak yang sunnah namun menjadikan yang wajib itu terbengkalai. Contohnya misalkan orang-orang yang rajin menyantuni anak-anak yatim ya, tapi anaknya sendiri pada kelaparan. Ini kan apa? Dia yang sunnah begitu diperhatikan, tapi yang wajib jadi apa? Terlalaikan. Anak-anak yatim sangat diperhatikan, tapi anaknya sendiri pada kelaparan. Atau misalkan sangat perhatian sama janda-janda ya, dikirimi makanan yang enak-enak, tapi istrinya sendiri di rumah apa? Kelaparan.
terbengkalai. Yang janda-janda dikirimin sop buntut, ya, rendang, istrinya dikirimi sayur lodeh sama ikan asin. Jadi untuk istrinya makan tempe, ya, tahu, kerupuk, tapi yang janda-janda sangat diperhatikan. Maka yang demikian ini adalah orang-orang yang berlebihan dalam apa? Dalam bersedekah. Harusnya yang lebih diperhatikan adalah keluarganya. Yang lebih diperhatikan adalah keluarganya, karena berinfak kepada keluarga itu melebihi infak kita fisabilillah. Ya, ketika kita berinfak kepada keluarga kita, maka itu lebih utama daripada kita berinfak fi sabilillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin. Dan satu dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik. Dan satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu 'ala ahlik. Yang lebih besar pahalanya itu adalah satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Jadi jangan sampai kita rajin sedekah yang sunnah, namun yang wajib malah kita lalaikan. Ini diantara contohnya juga adalah orang-orang yang banyak sedekah, tapi hutangnya nggak dibayar. Ya, hutangnya banyak. Ya. Tapi dia rajin apa? Sedekah. Ada orang-orang yang demikian. Saya punya kenalan juga ya. Baiknya memang luar biasa ya. Dia kebaikannya luar biasa. Asal ada orang telepon, Pak, saya sama keluarga ini belum makan, belum minum, itu langsung dikirimi uang. Tapi ngutang. Ya. Jadi dia cari utangan, Pak, bisa utang dulu nggak 500.000? Ya, begitu dapat langsung ditransfer sama dia kepada orang yang belum makan belum minum tadi. Maka jangan sampai kita ini rajin sedekah yang sunnah, tapi yang wajib kita apa? Kita nggak pedulikan. Bayar hutang wajib atau tidak? Wajib bayar hutang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tidak mensolatkan orang yang masih punya apa? Hutang. Ya, hutangnya dibawa mati tidak disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini diantara contoh apa? Berlebihan dalam bersedekah. Kemudian yang kedua, berlebihan ya, dalam bersedekah itu adalah orang yang dia berlebihan dalam berinfak sampai menjadikan dia jatuh miskin, yang pada akhirnya dia meminta-minta. Ya. Jadi sedekah yang terlalu berlebihan menjadikan dia jatuh miskin, akhirnya jadi peminta-minta. Asalnya sedekah itu mulia, tapi karena dia berlebihan, akhirnya dia jatuh kepada yang diharamkan, yaitu menjadi peminta-minta. Meminta-minta boleh atau tidak? Ya. Kalau meminta-minta untuk umum, ya, untuk misalkan pembangunan masjid, ya, pembangunan pesantren, atau layanan umum yang lainnya, maka ini boleh. Tapi kalau meminta-minta untuk memperkaya diri, maka ini hukumnya adalah apa? Haram. Yang mana nanti dia datang pada hari kiamat, walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Di wajahnya itu tidak ada daging. Ya. Makanya orang yang suka minta-minta itu kan disebutnya apa? Dalam bahasa Jawa, rai gedek ndasteng ya. Nah, artinya dia seperti nggak punya apa? Nggak punya muka, nggak punya malu. Ya. Makanya mereka yang suka minta-minta nanti datang pada hari kiamat itu nggak punya apa? Nggak punya daging. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa dalilnya? Ya. Dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada. Kemudian ada sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit.
Maka dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ketika itu saat merasa bahwasanya sakitnya ini sangat parah yang bisa berujung kepada kematiannya. Maka dia pun mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, ya saya ini sudah sakit, ya sangat parah, yang bisa jadi saya akan meninggal dunia. Sedangkan saya orang yang memiliki harta, dan tidak ada yang mewarisi dari hartaku itu kecuali putriku satu orang saja. Bolehkah aku bersedekah kepadanya? Ya, berwasiat ya atau bersedekah kepadanya itu dengan 2/3 daripada hartaku. Bolehkah aku bersedekah? Ya. Bolehkah aku bersedekah atau berwasiat? Ya, dengan 2/3 daripada apa? Hartaku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan. Kemudian boleh nggak kalau setengahnya saya sedekahkan wahai Rasul? Karena yang mewarisi hartaku ini cuma siapa? Cuma satu putriku. Boleh nggak setengahnya aku sedekahkan saja? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sulus ya Sa'ad. Sepertiga saja wahai Sa'ad yang kau apa? Wasiatkan. Was-sulusu katsir. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya antadzara dzurriyyataka aghniya khairun min antadzarahum alatan yatafakkakunan nas. Ya, sesungguhnya engkau meninggalkan ya keturunanmu itu kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan keturunanmu ini apa? Miskin, ya menjadikan mereka ini meminta-minta kepada manusia. Ya. Ini dalil bahwasanya berlebih-lebihan dalam bersedekah itu diantaranya adalah kita berlebihan dalam berinfak yang pada akhirnya kita jatuh miskin kemudian menjadi peminta-minta. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hukumnya kita sedekah dengan seluruh harta kita seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Boleh atau tidak, Pak? Seandainya pun boleh kita nggak akan, benar nggak Pak? Seandainya pun boleh kita kayaknya berat ya untuk sedekah dengan seluruh apa? Harta. Misalkan kita gajian 30 juta langsung kita apa? Sedekahkan. Ya, ini berat ya. Jangankan semuanya, kadang-kala gaji 30 juta disedekahkan 5 juta, berat atau tidak Pak? Pikir-pikir kita. 5 juta ini besar ini, apalagi kalau kita laporkan sama istri, bisa tambah bengok-bengok, marah-marah, besar itu Pak 5 juta ya. Jadi seandainya memang ada yang mau sedekah dengan seluruh hartanya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk bersedekah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya mengatakan dalam dirinya, inilah saatnya saya mengungguli Abu Bakar. Ya, saatnya saya mengungguli Abu Bakar. Maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa separuh daripada hartanya. Ya. Maka ketika ditanya sama Nabi, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Separuhnya dari ini wahai Rasul. Setelah itu dia keluar, dia tunggu Abu Bakar. Ya. Ini sekarang saya sudah menunggu apa? Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang, kemudian menyerahkan seluruh hartanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya oleh Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar mengatakan, sampai selamanya saya tidak akan bisa mengungguli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka boleh nggak kita ya sedekah dengan seluruh harta kita? Apakah itu termasuk daripada berlebihan? Maka boleh-boleh saja, namun dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya yang pertama adalah kita memiliki ketawakalan yang mirip dengan tawakalnya Abu Bakar. Ya. Karena sedekah seluruh harta itu kan ya butuh tawakal yang sangat apa? Ya, sangat tinggi.
Maka kalau kita ini syarat yang pertama, yaitu kita memiliki tawakal seperti tawakalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian syarat yang kedua adalah kita nggak terlilit hutang. Ya. Kita tidak lagi terlilit hutang. Kemudian syarat yang ketiga adalah kita nggak punya tanggungan. Ya. Atau kalaupun punya tanggungan, maka keluarga kita juga memiliki tawakal yang sangat tinggi, yang paling tidak mirip dengan dengan kita atau mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang artinya adalah keluarga kita itu juga siap hidup susah, siap hidup miskin, karena sedekah dengan seluruh harta itu kan menjadikan hidupnya susah, benar ya, hidupnya susah. Sebutkan bahwasanya Abu Bakar itu sedekah dengan seluruh harta adalah seluruh hartanya, ya, kecuali rumahnya, ya, sehingga beliau sama keluarganya masih memiliki memiliki rumah, tapi harta-hartanya, uang-uangnya semuanya disedekahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya yaitu yang dilarang makan, minum, berpakaian, bersedekah dengan sombong. Ya. Kita bahas makan, minum, dan berpakaian dengan sombong. Biasanya yang menjadikan orang itu sombong dalam makanannya, dalam minumannya, dalam pakaiannya, itu biasanya Biasanya bila berlebihan, ya. Bila harganya itu sangat mahal. Kalau kita beli kaos 100.000 dapat 3, kira-kira kita posting di media sosial nggak untuk kita pamerkan, ya, untuk kita sombongkan? Enggak ya. Kalau harganya 100.000 dapat 3, 100.000 dapat 1 aja kita malu untuk pamerkan, ya. Apalagi 100.000 dapat 3, apalagi yang ada gambar angsanya. Ini malu kita untuk pamerkan di media sosial. Tapi kalau kita beli pakaian, ya, itu di luar negeri, di Singapura kah, atau di Amerika kah, ya, kemudian harganya mahal, limited edition lagi, ya, ini biasanya kemudian kita foto, kemudian kita pamerkan untuk kita menyombongkan diri kita ingin tunjukkan kepada teman-teman kita kalau kita sudah sukses, ya. Jadi yang menjadikan seorang itu makan, minum, ya, kemudian pakaiannya ini dia menjadikan sombong adalah bila terlalu berlebihan. Oleh karena itu disebutkan, nah ini saya dengar dari ceramahnya Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Beliau searching di Google, ya, searching cari makanan termahal, ya, itu didapati puding, ya, ukuran kecil dengan harga 459 juta, ya. Jadi puding, biasanya puding itu makanan penutup, ya, ini dengan harga 459 juta, ya. Ini makanan dijual di hotel yang ada di Inggris, ya. Mungkin ada lapisan-lapisan emasnya, wallahu a'lam, ya. Jadi harganya 459 juta. Kira-kira kalau kita makan makanan itu langsung dimakan atau difoto dulu, Pak? Ya, mesti foto dulu, ya. Habis itu diposting, ya. Ya, tujuannya adalah untuk dipamerkan. Kalau 459 langsung dimakan tanpa difoto, naknya bisa berhari-hari. Ya, jadi rugi besar, ya. Jadi yang paling mahal itu di fotonya, bukan makannya. Mungkin makannya 2-3 sendok selesai. Yang paling mahal itu adalah di fotonya dulu. Kemudian disebutkan minuman termahal itu apa? Ya, air biasa, ya, air mineral, tapi tempatnya itu dari emas 24 karat. Dengan harga 711 juta, ya. Jadi cuma sekedar minuman, isinya bukan air zam-zam, ya.
isinya air mineral biasa, tapi dengan harga apa? 711 juta. Ini mesti ya itu difoto dulu, kemudian dipamerkan. Dan juga beliau mengatakan ya, searching mendapati baju termahal. Baju termahal berapa? Itu didapati dengan harga 5,36 miliar ya. 5,36 miliar. Ini kira-kira dicuci pakai mesin cuci atau enggak ini? Allahu a'lam ya. Paling dibeli untuk dipamerkan saja ya. Dibeli untuk dipamerkan saja. Jadi ya, orang itu dia menjadikan sombong dalam makanan, minuman, pakaian itu bila apa? Berlebihan. Kadang-kadang harganya nggak usah segitulah ya. Kita pakai baju yang baru saja kadang-kala sudah membuat diri kita apa? Ada kesombongannya. Saya pernah ke rumah teman di daerah Sukabumi. Itu imamnya, ya, imam sholatnya, itu pakai sarung, capnya belum dilepas. Jadi memang kata teman itu ya, biasa dia gitu. Kalau punya barang baru itu bukan capnya ya, kalau ada cap mangga itu biasa stikernya ya. Jadi stikernya belum dicopot sengaja supaya orang-orang tahu dia pakai sarung apa? Sarung baru. Jadi padahal harga sarungnya 30.000, 50.000. Tapi ini baru, itu kadangkala sudah membuat orang apa? Orang sombong. Bagaimana kalau dia pakai barang-barang yang bermerek ya? Barang-barang yang bermerek mesti membuat orang itu kemudian jadi apa? Jadi sombong. Bagaimana ya dengan orang yang kemudian mereka berdalil? Jadi dia pakai baju bagus, kendaraannya bagus, sepatunya bagus ya. Kemudian mereka ini ketika kita tegur, kok antum pakai bajunya bagus-bagus ya. Kendaraan antum juga mewah banget. Kemudian dia berdalil dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka apa? Ceritakanlah. Dan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, at-tahaddus bi nikmatillahi syukrun. Kita tahaddus, menceritakan, memperlihatkan nikmat Allah itu adalah bentuk daripada apa? Syukur. Wa tarkuha kufrun. Kalau kita tidak menceritakan nikmat Allah, itu adalah apa? Disebut sebagai kufur nikmat. Bagaimana kira-kira kita menjawabnya, Bang? Jadi boleh nggak kita pakai baju bagus ya, atau kendaraan bagus dengan tujuan tahaddus bin nikmah, boleh atau tidak ya? Maka bila tujuannya benar maka itu diperbolehkan ya. Kita ceritakan tentang nikmat kita kepada teman kita ya, bukan tujuan untuk pamer, bukan tujuan untuk sombong ya. Kita ceritakan kita baru beli HP dengan harga yang mahal misalkan, atau baru beli mobil ya. Kita ceritakan kepada teman kita untuk tujuan kita ya, untuk kita sedang apa? Bahagia ya. Atau juga untuk supaya teman kita itu tahu kalau kita ini lagi banyak uang ya, sehingga kalau dia lagi ada kebutuhan mau hutang-hutang nggak ragu-ragu untuk hutang sama kita ya. Nggak apa-apa kita ceritakan ya. Tahaddus bin nikmah. Atau yang kedua, kita tahaddus bin nikmah itu dibolehkan, tapi jangan kepada semua orang, kepada sembarang orang. Kira-kira kalau kita posting mobil kita yang baru, rumah kita yang baru, itu kepada sembarang orang atau kepada orang-orang pilihan? Kepada sembarang orang ya. Dan orang-orang itu kan bermacam-macam. Jadi kalau kita punya sesuatu ya, kelebihan nikmat yang Allah berikan, kita boleh tahaddus bin nikmah kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang kita sudah berteman sama dia lama, yang dia nggak pernah hasad sama kita. Karena fa inna likulli dzi nikmatin, maksud setiap ada orang yang punya nikmat itu mesti ada orang yang hasad ya. Maka kita ceritakan sama orang-orang tertentu ya, sebagai bentuk apa? Tahaddus bin nikmah.
Karena kalau kita ceritakan kepada sembarang orang, ini bisa jadi dia iri, ya. Kalau sudah iri itu kan bisa berbahaya bagi diri kita. Bahkan iri itu bisa menjangkiti sesama apa? Kerabat. Benar nggak Pak? Kita mungkin nggak iri sama kakak kita, mungkin nggak kita iri sama adik kita, mungkin atau tidak? Ya mungkin saja. Kakak kita punya gaji lebih, ya, sedangkan kita pas-pasan, kita iri nggak sama dia? Ya. Mungkin atau tidak iri? Mungkin. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, ya, kemudian diceritakan kepada ayahnya, maka apa pesan daripada ayahnya? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan engkau ceritakan, ya, mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya yang akan membinasakan. Karena orang kalau sudah iri kadang dia apa? Gelap. Maka kita kalau punya nikmat, kita boleh tahadus bin nikmah, bahkan itu diperintahkan, tapi jangan kepada sembarang orang. Karena orang-orang itu juga bisa jadi akan memberikan aib sama kita. Punya mobil baru posting, punya HP baru posting, ya, sehingga ada orang yang kagum dengan rumah kita. Wih, bagus banget rumahnya. Bisa kenain atau tidak, Pak? Bisa, ya. Atau rumahnya bocor, ya. Atau rumahnya ambruk, roboh, atau kebakaran. Itu bisa jadi gara-gara apa? Aib, ya. Orang yang melihat rumah kita kagum dan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ketika kita memosting, ya, atau tahadits bin nikmah, ya, katanya tahadits bin nikmah, yaitu dengan kita posting kuliner kita, makanan-makanan kita, ini kan bisa menjadikan orang yang melihat itu menjadi sedih. Benar nggak Pak? Ya, orang yang hidupnya susah ketika melihat, ya, kita sebagai tetangganya lagi kulineran sama keluarga, makanannya enak-enak, ya, sedangkan tetangga kita yang lihat itu lagi 2 hari nggak makan, ya, sedih atau tidak itu kira-kira? Dia bakalan sedih. Saya di sini 2 hari nggak makan, dia di sana lagi apa? Makan enak-enak. Maka bisa jadi kalau kita sembarang posting itu menjadikan orang yang melihatnya itu menjadi apa? Menjadi sedih. Apalagi di zaman sekarang ini kan banyak orang yang susah, kehilangan pekerjaan, atau ketika dagang-dagangan yang nggak laku, ya. Kemudian kita yang banyak uang, ya, kita foto-foto makanan kita, ya, kemudian kita posting dengan tujuan tahadus bin nikmah. Maka tahadus bin nikmah tadi boleh dengan syarat apa? Dengan syarat tujuannya baik, ya, untuk memberikan kebahagiaan kepada teman-teman kita. Kemudian yang kedua adalah tidak kepada sembarang orang. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu sombong dalam bersedekah, ya. Sombong dalam bersedekah. Bisa nggak sombong dalam sedekah itu, ya. Bisa atau tidak? Ya bisa. Jadi sombong yang disebutkan dalam hadis ini hanya sebagai contoh saja, sampel saja. Artinya semua ibadah yang kita kerjakan, baca Quran, sholat, ya, kemudian menuntut ilmu, itu semua bisa berpotensi mendatangkan apa? Kesombongan. Ya. Jadi Nabi menyebutkan sedekah, ya, ini sebagai sampel saja. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan itu bisa berpotensi mendatangkan apa? Kesombongan. Oleh karena itu Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, la'an abitana iman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jabah. Aku, ya, tidur di malam hari
sehingga menjadikan aku pada pagi harinya itu menyesal. Lebih aku sukai daripada malam hari aku bangun, kemudian pagi harinya aku merasa ujub. Ya, paham gak ini Pak? Jadi lebih baik aku tertidur di malam hari yang menjadikan aku pada pagi harinya itu menyesal. Kenapa kok nggak bangun ya semalam? Itu lebih aku sukai daripada malam hari bangun, sholat tahajud, sholat witir, tapi pagi harinya kemudian menjadi apa? Ujub, menjadi sombong. Bukan berarti Mutharrif bin Abdillah bin Syikhir ini ngajak kita untuk malas. Udah lebih baik tidur aja. Yang penting nggak sombong, bukan. Tapi Mutharrif bin Abdillah bin Syikhir lagi mengingatkan kita bahwasanya dalam ibadah itu bisa berujung kepada apa? Kesombongan. Jadi beliau sedang mengingatkan kita bahwa dalam kita beribadah itu bisa berujung kepada kesombongan. Dan yang perlu diingat, syaitan itu ketika menggoda manusia, itu awalnya adalah menggoda manusia untuk malas dalam beribadah. Ya. Dicolek-colek kuda nggak usah bangun. Ya. Enakan juga apa? Tidur. Udah nggak usah baca Quran, enakan juga buka media sosial. Ya. Udah nggak usah sedekah. Ya. Nggak usah keluarkan eman-eman uangmu, kamu capek apa? Nyari. Ya. Tapi ketika kita mampu untuk melawan bisikan syaitan, malam hari kita bangun, atau kita singkirkan HP kita, kita baca Al-Quran, atau kita lawan rasa pelit kita, kemudian kita bersedekah, kira-kira syaitan sudah nyerah, menganggap dirinya kalah, atau masih berusaha menggoda kita? Masih berusaha. Ya. Dikasih ke kita virus kesombongan, dikasih kepada kita virus apa? Kesombongan. Ya kamu hebat, bisa sedekah, sedangkan temanmu apa? Kaya tapi apa? Pelit. Ya. Kamu hebat, bisa sholat tahajud, temanmu itu kerjanya cuma apa? Molor aja. Ya. Jadi sehingga ketika pagi hari kita ini apa? Menyombongkan diri, pura-pura ngantuk. Antum ini kok nggak perhatian? Ya. Antum semalam sholat tahajudnya berapa rakaat? Nah, mulai deh. Anak tidur, Bang. Anak ini ngantuk karena apa? Sholat tahajud sampai sholat 11 rakaat Al-Baqarah selesai. Ya. Mulai dia untuk menyombongkan apa? Menyombongkan dirinya. Ya. Jadi ketika kita mampu untuk melawan kemalasan kita, maka syaitan akan memasukkan kepada kita virus apa? Kesombongan. Dan kesombongan itu juga yang menjadikan seorang menjadikan apa? Bisa menjadikan seorang itu gagal masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun sekecil apa? Zarrah. Dan jangan dikira sombong itu cuma karena dunia saja. Karena mobilnya mewah, rumahnya mewah, bajunya mewah. Tapi sombong itu juga bisa masuk kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Sombong itu juga bisa masuk kepada orang-orang yang dia rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia semangat ibadahnya di soft depan terus, kemudian gak pernah masbuk, rajin puasa Senin Kamis. Kira-kira ketika seorang itu dia sudah rajin ibadahnya, dia sombong atau tidak? Dia kadang-kadang dia sombong, dia meremehkan temannya. Antum ini nggak pernah puasa Senin Kamis. Ini kan sunnah Rasul. Saya perhatikan antum nggak pernah puasa Senin Kamis. Ini bisa jadi merupakan apa? Kesombongan. Ya. Kalau nasihat boleh, tapi kemudian menyombongkan diri ini yang dilarang. Ya. Maka kenapa? Selesai kita beribadah, itu kan di ujungnya kita disuruh untuk apa? Beristighfar. Selesai ibadah, terutama ibadah-ibadah yang besar seperti sholat 5 waktu, itu selesai salam kita zikir yang pertama kali apa? Astaghfirullah. Kemudian selesai ibadah apa lagi kita suruh istighfar?
selesai sholat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian kapan lagi Pak kita suruh istighfar? Yaitu di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu doa yang kita dianjurkan untuk sering kita baca. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian kapan lagi Pak kita suruh istighfar? Yaitu selesai kita mengerjakan ibadah haji, ibadah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 199 kalau tidak salah, tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian di mana orang-orang itu bertolak, dan beristighfarlah kepada Allah. Artinya selesai dari wukuf di Arafah, maka beristighfarlah kepada Allah. Kenapa ibadah-ibadah yang besar ini kita disuruh untuk beristighfar? Di antaranya adalah karena ibadah yang kita kerjakan itu nggak ada yang beres. Ya, kalau kita sholat malam, ya kadang-kadang sholat malam kita ini apa? Setengah sadar mungkin. Ya. Atau ketika kita haji, kadang-kala haji kita ini juga tidak sempurna. Kita ya lagi wukuf, tapi kerjaan kita cuma apa? Ngobrol. Karena kita bingung mau doa apa sama Allah. Ada yang kuat doa 2 jam nggak Pak? Itu kali 10 menit sudah bingung, mentok mau minta apa lagi. Sehingga kadang-kala ya kalau nggak dibantu sama buku doa itu, mentok sudah permintaannya. Minta istri sudah nikah, minta anak sudah gede-gede, minta sukses sudah kaya. Nah ini bingung dia mau minta apa. Sehingga ya diisi cuma apa? Ngobrol. Ini yang pertama. Kenapa kita beristighfar habis beribadah? Karena ibadah kita nggak ada yang beres. Yang kedua, biasanya ketika kita selesai mengerjakan ibadah-ibadah yang besar, itu bisa membuat diri kita apa? Ujub. Ya, membuat diri kita ujub, pada akhirnya kita sombong meremehkan teman kita. Ya. Ente gaji gede tapi nggak berangkat haji, nah mulai ya. Ente ini udahlah nganggur malam tidur lagi, nah, mulai dia akan meremehkan, merendahkan apa? Teman-temannya. Maka kita disuruh untuk apa? Beristighfar. Kenapa beristighfar? Supaya kita ini merasa diri kita kotor, dan orang yang kotor tidak pantas untuk merendahkan dan meremehkan orang yang kotor juga. Ya. Supaya kita ini merasa ketika istighfar, saya juga apa? Kotor, dan orang yang kotor tidak pantas untuk merendahkan, meremehkan orang yang kotor. Makanya di penghujung Ramadan ini kan rata-rata orang iktikaf, ya, iktikaf 10 hari, kadang ada yang full. Ketika masih ada teman kita yang jualan gorengan misalkan, antum ini mau sampai kapan nyari dunia? Mulai temannya apa? Direndahkan. Padahal bisa jadi dia kerja, ya, terutama di penghujung Ramadan ini kan sudah banyak yang pulang kampung, sehingga orang-orang banyak yang beli sama dia. Tujuan dia juga mungkin untuk ditabung supaya dia bisa juga pulang kampung. Maka kita kalau mau nasihatin, tapi jangan sampai kemudian nasihat kita ini ya tujuannya adalah untuk kita menyombongkan apa? diri kita. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, bagaimana supaya kita ini tidak ujub atau sombong ketika kita beribadah? Bagaimana supaya kita ini tidak sombong atau ujub ketika kita selesai dari beribadah? Yang pertama, bandingkan ibadah kita dengan dosa-dosa kita. Kita bandingkan. Kira-kira kita baca Quran itu buat berapa jam sih? Ya. Kemudian bandingkan dengan dosa kita. Banyakan mana? Amalan kita atau dosa kita? Kira-kira kita kalau sholat tahajud berapa jam sih? Ya. Paling 15 menit, setengah jam juga sudah apa? Kelar. Bandingkan dengan dosa apa? Dosa kita. Pantaskah kita yang
dosanya lebih banyak daripada amalannya, kemudian apa, menyombongkan diri. Kemudian yang kedua, ya, ibadah yang kita kerjakan sudah sempurna atau belum? Ya. Kira-kira kita kalau sholat, ya, itu dari awal sampai salam itu benar-benar khusyuk atau terbang-terbang juga pikiran kita? Sudah sempurna atau belum? Ya, kita ketika beribadah. Kalau ibadah kita ini belum sempurna, kemudian pantaskah kemudian kita untuk apa? Sombongkan. Kemudian yang ketiga, kita ini bisa ibadah itu karena kehebatan kita atau karena pertolongan Allah. Kita bisa ibadah itu karena kehebatan kita atau pertolongan Allah. Kalau memang kita bisa ibadah itu karena kehebatan kita, bolehlah untuk kita sombongkan. Tapi kita itu bisa ibadah sejatinya apa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang lebih cerdas daripada kita, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pilih kita untuk rajin untuk apa? Beribadah. Banyak orang yang lebih kuat daripada kita, yang rumahnya lebih dekat dengan masjid, tapi Allah pilih kita yang rumahnya jauh dari masjid untuk apa? Berjamaah di masjid. Banyak orang yang lebih kaya daripada kita, tapi Allah yang pilih kita untuk berangkat apa? Haji daripada teman kita yang lebih apa? Kaya daripada kita. Jadi kalau kita bisa beribadah itu atas pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita, maka pantaskah kemudian kita apa? Sombongkan. Jadi ini yang perlu untuk kita ingat, supaya kita ketika selesai beribadah, mau sombong, mau ujub, ya, kita tertahan dengan tiga hal ini. Sudah sempurnakah ibadah kita? Apakah amalan kita lebih banyak daripada dosa-dosa kita? Ya. Maka kita, ya, inilah yang menjadikan kemudian kita tidak menyombongkan apa diri kita. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau senang selesai dari beribadah, boleh atau tidak? Kita senang habis pulang umroh, habis haji, habis mengerjakan sholat malam, habis bersedekah 100 juta, kemudian kita senang, boleh atau enggak itu, Pak? Boleh atau tidak kita senang selesai kita mengerjakan ibadah? Boleh atau tidak? Kalau senang habis mengerjakan ibadah, boleh, ya. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa itu iman wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza sarratka hasanatuka wasa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila engkau selesai beribadah itu engkau senang, selesai bermaksiat engkau sedih, maka engkau adalah orang yang beriman. Jadi kalau engkau senang selesai beribadah, sedih ketika selesai bermaksiat, maka engkau adalah seorang mukmin. Misalkan kita, ya, ketika lagi di masjid, kemudian lewat kotak infak, kita rogo-rogo duit kita. Kalau mau diambil semuanya dipilih-pilih kan gak enak. Kadang-kala langsung aja cabut, ya. Kemudian kita masukkan. Ternyata selesai sholat kita cek, wih, yang kecabut 100.000 nih. Kira-kira nyesel atau senang? Nyesel atau senang, Pak? Kira-kira. Biasanya sedekahnya 50.000, tapi karena nggak cek dulu ini ada banyak di lembarannya, pas kecabut kita nggak lihat-lihat yang biasanya sembunyi-sembunyi sedekah, atau pas dicek, wah ini hilang 100.000 nih. Senang atau enggak? Seharusnya senang. Kalau nggak senang, berarti iman kita apa? masih lemah, ya. Jadi kalau kita nggak senang habis ibadah, berarti iman kita masih apa? Masih lemah, masih dipertanyakan. Makanya Nabi mengatakan, kalau engkau habis ibadah senang, kemudian habis maksiat sedih, maka engkau adalah orang yang beriman. Kalau kita masuk masjid, ya, terutama di bulan Ramadan, kemudian imamnya alif lam mim, wah, senang atau nyari yang cepat malah dapat yang lama? Senang atau enggak, Pak? Kalau kita seharusnya senang.
Tapi kalau wah ya, kalau kita agak gondok-gondok ya berarti iman kita perlu apa? Dipertanyakan. Ya. Jadi saya pernah sama teman lagi eh, berobat ya. Kemudian ternyata yang jadi imam itu teman kita juga di pesantren. Itu dia jadi imam lama sekali bacaannya. Padahal di masjid apa? Di masjid bukan pesantren ya. Teman habis sholat bukannya lihat-lihat dia malah baca apa? Al-Baqarah. Ya. Jadi kebanyakan orang kan kalau imamnya panjang dia agak kurang apa? Agak kurang suka. Maka yang demikian bisa jadi imannya dipertanyakan kecuali memang kita ini punya hajat, punya kebutuhan ya. Karena memang jadi imam itu dia harus melihat apa? Kondisi makmumnya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum ditutup bila ada yang bertanya dipersilakan. Makan langsung di posting. Indomie di posting sana. Kan kita disunahkan kalau sholat itu berpakaian yang bagus ya. Kriteria yang bagus itu apakah dari harga, dari bentuk atau dari jenis bahan gitu ya. Karena di dunia cerita kebetulan ada seseorang yang sering ya, ada tugas ke luar negeri lah gitu. Antara ke negara-negara Arab. Jadi dia mendapati pernah sholat Jumat itu di Qatar, di negara Arab, itu banyak anak-anak muda tuh pakainya training, tapi jersey, jersey Barcelona gitu. Tanya sama orang dan digunakan untuk pakaian yang bagus. Jadi orang muda itu paling tidak perlu kita, jersey ini harganya 100 juta. Nah itu, jadi gimana? Jadi kriteria bagus itu apakah dari harga juga bisa atau dari bahan atau dari bentuk gitu bisa. Jadi dia balik karena jersey kan dia 100 juta, kalau beli langsung ke Inggris, kan mereka beli ke Spanyol. Jadi trending, bentuknya trending jersey itu. Ya. Pemain bola itu. Di atas bola kita bisa 100 juta, kalau cepat. Ya bagus itu ya dinilai dari harga juga ya. Dinilai dari apa? Dari harga ya. Ada harga, ada barang ya. Cuman ya itu mahal, tapi apa yang pantas dibawa kemana? Ke masjid ya. Jadi boleh-boleh saja, tapi apakah itu pantas atau apa? Atau tidak ya. Seandainya ada khotib ya, pakai leg bong ya, pakai baju basket yang kelihatan keteknya, itu boleh atau enggak itu Pak? Sah atau enggak? Ya, sah atau enggak? Kan menutup aurat ya kan? Ya. Tapi kan nggak layak, ya, ibaratnya seperti itu ya. Taruhlah bukan yang kelihatan ketik, taruhlah pakai kaos ya, pakai jersey bola ya, Barcelona kah, MU kah misalkan, harganya mahal ya. Tapi apakah pantas atau tidak ya, dilihat dari situ aja. Atau misalkan pakai topi lagi ya, topinya mahal 200 juta ya, dibalik lagi. Jadi memang mahal itu dilihat dari harga, tapi kemudian pantas enggak ya, kira-kira dia pakai baju harga 100 juta itu kemudian disuruh ngadep raja, dia mau atau enggak ya. Merasa malu kalau ditegur sama ajudan misalnya, ini baju kok gini mau ngadep raja, saya kalau pakai jubah itu paling 100 real nah, ibaratnya, tapi ini harga 100 juta ini ya, pantas saya ngadep raja pakai baju harga 100 juta, kira-kira pantas atau tidak ya, seperti itu. Jadi saya punya teman ketika mau nikah ya, dia orang sederhana, tapi kalau istrinya ini orang yang terpandang lah ya, orang kaya, dia nikah kemudian datang ke nikahan pakai sandal ya. Itu sah-sah saja atau tidak? Ya sah-sah saja ya.
Tapi kemudian sama keluarganya tuh dia langsung dibawa ke pasar, ke mall, suruh cari apa? Cari sepatu. Ya. Jadi kita harus mendudukkan orang itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kedudukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut tamu juga memakai pakaian-pakaian yang bagus. Ya. Jadi pakaian yang bagus itu selainnya juga harganya mahal, juga cocok-cocokan. Ya. Kalau nyambut tamu pakai baju jersey Barcelona harga 200 juta, ya juga kurang apa? Kurang sopan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ya ada mahal, ada apa? Pantasan. Allahu ta'ala alam. Dan bisa dulu Ustaz. Paling posting-postingannya Indomie. Kalau postingannya itu cuma postingan mikirin aja tahu goreng. Jadi nggak ada tujuan apa-apa saat itu. Jadi cuma untuk hidup aja nih makan mie nggak ada nasi. Kalau seperti itu ya nggak apa-apa karena memang ya. Nah kalau Indomie terus pisang goreng, kopi hitam, ya ini kan tujuannya bukan untuk sombong ya, cuma bercanda. Ya. Kecuali kalau apa ini yang mahal-mahal tadi kita sudah sebutkan, biasanya sombong itu identik dengan apa? Berlebihan yang harganya mahal. Ya. Kalau ini paling cuma untuk main-main, bercanda-bercandaan ya seperti itu. Kita kan di kalau tidak salah dari banyak hadis yang sebuah jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan rohnya pada waktu salat pada waktu sujud gitu ya. Maka perbanyaklah berdoa pada saat sujud. Kalau kita sedang sholat sunnah kita pada waktu sujud berdoa ya paling sekitar 2 menit masih masuk dalam berdoa tidak ya atau mungkin ini di sholat wajib gitu, sholat wajib ya selain zikir yang biasa terus ditambahin zikir yang memang ditorongkan oleh Rasulullah gitu nggak sampai sih 2 menit paling 1 menit gitu masuk dalam ya karena kan banyak yang sering kita perhatikan imam-imam itu pada waktu sujud gitu sebenarnya cepat gitu kita bangun itu juga bangun gitu mungkin nggak tahu sekali atau 3 kali juga mungkin cepat gitu nah ada bukti-bukti tertentu yang contohnya seperti yang kata ya dari saya di 3 itu nah itu imamnya enak gitu ya sujudnya pun kita tumakninah gitu kalau umpamanya ini cepat nggak ada tumakninahnya gitu. Jadi kalau terkait dengan ibadah ya terutama sholat dan kita menjadi makmum itu kita diperintah untuk mengikuti imam ya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti ya. Dan mengikuti imam ya itu ada 3 kondisi ya. Yang pertama adalah yang terlambat dalam mengikuti imam. Kemudian ada yang sama dengan gerakan imam. Kemudian ada yang mendahului apa? Mendahului imam. Ini semuanya boleh atau tidak? Semuanya nggak boleh ya. Terlambat, sama apa? Mendahului. Ya. Yang bagus itu adalah yang gerakannya apa? Imam sudah gerak, baru dia apa? Baru dia takbir, atau ketika imam sudah benar-benar sujud, baru dia apa? Ikut sujud. Ya. Yang terlambat mengikuti imam itu adalah imam sudah iktidal, dia belum ruku. Paham Pak ya? Ini terlambat dan ini bisa jadi sholatnya juga tidak diterima ya. Jadi imam sudah iktidal, dia belum apa? Belum ruku ya. Ya, nggak boleh lewat daripada 1 rukun terlambat itu ya. Dan juga sama itu juga tidak bagus ya. Jadi imam Allahu Akbar dia juga apa? Allahu Akbar. Imam turun dari sujud dia sudah apa? Gerak turun juga dari sujud ini juga tidak bagus ya. Jadi kita berusaha untuk mengikuti imam dan jangan terlambat dalam mengikuti imam. Kalau imamnya itu sudah sesuai dengan
apa namanya rukun, ya, dia sudah sujud, baca meskipun sekali subhana rabbiyal a'la itu sudah apa? Sudah dihitung tumak ninah, ya, sudah mendapati apa? Rukun. Maka ya sudah, kita jangan lama-lama, ya. Ini cepet banget imam nih, kita kemudian masih pengen nambah lagi, pengen lebih lama lagi, ya. Maka jangan sampai kemudian kita terlalu terlambat dalam mengikuti imam seperti itu. Ya, jadi meskipun imamnya cepat, kita tetap berusaha mengikuti imam, ya. Kecuali misalkan salam, ya. Kadang-kala kita belum selesai membaca tahiyat itu. Kalau jedahnya tidak terlalu lama maka tidak mengapa. Misalkan imam sudah salam, kita belum baca 4 permintaan, ya, 4 perlindungan, ya, maka kita selesaikan. Apalagi yang mengatakan itu hukumnya adalah apa? Wajib, ya. Wallahu ta'ala alam. Yang saya sering dapati sholat Jumat itu sering, padahal kita juga baca tahiyat sudah kapan, kita baru baca kita baru sampai asyhadu alla ilaha illallah, gitu ya. Itu imam seringnya udah salah itu imam tuh. Saya sering dapat gitu. Akhirnya saya juga tetap saya lanjutkan salawat Rasul itu, karena kan Rukun, ya. Kan wajib. Rukun. Jadi ya memang jarak antara salam dari imam mungkin ya beberapa detik lah gitu, tapi nggak 1 menit gitu. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, diselesaikan, apalagi salawat itu termasuk dari rukun. Kan wajib, bacaannya wajib, gerakannya rukun gitu kan. Ya. Wallahu ta'ala. Cukup ya Pak, ya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.